Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita kembali membuka Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kita sudah mempelajari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, bagian yang pertama adalah kebaikan yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Sekedar mengingatkan kita semua, apa saja kebaikan Tuhan yang begitu limpah, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Yang pertama adalah keselamatan. Ya, keselamatan yang tidak mungkin kita peroleh dari siapapun di dalam dunia ini. Yang kedua, Tuhan sudah memberi kita firman Tuhan. Bahkan Dia rela datang ke dalam dunia sebagai firman yang menjadi manusia. Yang ketiga, Tuhan sudah memberi dan melakukan bagi kita Roh Kudus itu. Saudara, ketiga hal inilah yang mempersiapkan kita untuk membawa kita kepada kebaikan yang Tuhan simpan di sorga. Inilah hal-hal yang akan membawa kita untuk kemudian menikmati kelimpahan kebaikan Tuhan yang Dia simpan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Nah, kita sudah memulai dengan bagian kedua, yaitu kebaikan yang Engkau simpan bagi kami. Mari kita membuka di dalam surat Petrus pasal 1. Apa saja kebaikan yang Tuhan simpan bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara, kebaikan yang Tuhan simpan bagi kita di sorga. Di sini dikatakan untuk menerima suatu bagian. Kata bagian dalam terjemahan asli artinya adalah warisan. Saya lebih suka memakai kata itu, warisan. Untuk menerima suatu warisan yang tersimpan di sorga. Dan kita sudah melihat yang pertama, saudara, tidak ada warisan yang lebih berharga bagi kita orang percaya kecuali hidup yang kekal. Semua yang ada di dunia ini akan binasa. Di sini dikatakan untuk menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang Tuhan simpan bagi saudara dan saya tidak dapat binasa. Artinya kekal. Haleluya. Kalau di dunia ini ada istilah, wah kekayaannya bisa untuk 7 turunan. Yang ke-8 tidak dapat.
Saudara mungkin pikir, waduh luar biasa. Oh, saya punya jawaban. Langit dan bumi akan lenyap. Haleluya. Jadi kita yang tidak punya kekayaan 7 turunan, kita menghibur dengan langit dan bumi akan lenyap. Haleluya. Itu dia. Ya. Hidup yang kekal, itu warisan yang terbesar bagi saudara dan saya. Dan kita sudah pelajari, hidup yang kekal itu tidak lalu datang dengan sendirinya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai hidup yang kekal itu. Untuk menerima warisan hidup yang kekal itu. Yaitu antara lain percaya sungguh. Ya. Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan, ya, bahwa orang percaya tapi tidak percaya. Ya. Nah, saya tidak uraikan itu lagi, tetapi mari saudara kita melihat selanjutnya bahwa warisan yang disimpan oleh Allah bagi kita di sorga, jelas dikatakan yang tersimpan di sorga, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dikatakan yang tidak dapat binasa. Ya. Tidak bisa binasa, tidak bisa berakhir, tidak bisa lenyap. Artinya kekal. Di sana hidup yang kekal itu tidak ada lagi perhitungan umur. Ya. Kita semakin bertambah umur, semakin berkurang waktu kesempatan untuk kita hidup. Ya. Puji Tuhan. Tapi menjadi kerinduan saya mau hidup sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Baik, mari kita lanjut saudara, dalam surat Petrus tadi dikatakan bahwa hidup yang kekal itu tidak dapat cemar. Ya. Yang tidak dapat cemar. Kata cemar di sini artinya tidak bercacat celah, murni dan suci adanya. Ya. Itu hidup yang kekal yang ada di sorga. Tidak bisa cemar, tidak ada cacat celah. Ya, murni dan suci adanya. Nah, selama kita hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah diberi dan terus diberi firman Allah bagi kita, dan memberi kita Roh Kudus, artinya apa? Supaya kita belajar mempersiapkan hidup ini menjelang untuk memperoleh hidup yang kekal itu, untuk belajar hidup tidak cemar, tidak bercacat celah. Hal ini bukan mudah, saudara. Ya. Sebab bukan berarti simsalabim begitu kita mati, begitu buka mata sudah hidup yang kekal. Tidak. Oh, ada satu proses yang harus kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Ya. Mari kita belajar hidup tidak cemar. Tidak mencemarkan kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dengan hal-hal dari dunia ini. Belajar hidup tidak bercacat celah. Saudara, mungkin kita berkata, tapi kita kan masih manusia. Penuh dengan kelemahan, benar. Tetapi Tuhan memberi kita firman untuk hidup tidak cemar. Haleluya. Mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita hidup tidak bercelah, tidak cemar. Kita melihat dalam surat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ayat 26 dan ayat 27. Untuk
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Allah. Supaya kita hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Yang memungkinkan untuk kita hidup tidak bercelah hanyalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman Tuhan yang terus datang kepada kita, menguduskan kita. Dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus katakan, kuduskan mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya hanya firman Tuhanlah yang sanggup menguduskan kita untuk tidak bercela. Kita hidup di akhir zaman, saudara, di mana dosa semakin memuncak, semakin bertambah-tambah dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Saudara, untuk orang bisa berbuat dosa, saudara, begitu mudah. Dan ada banyak sarana yang dunia sediakan untuk seseorang bisa berbuat dosa dengan mudah. Tetapi mari, kiranya firman Allah yang selalu kita terima, kita dengar, kita taruh dalam hati, kiranya itu sanggup menguduskan kita, menjaga kita untuk tidak tercemar dengan hal-hal duniawi. Segala perbuatan dunia begitu mudah untuk diakses, saudara. Ya, begitu mudah. Tetapi kiranya Tuhan menolong kita, memberi kita selalu hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Ya. Dengan satu motivasi yang kuat, saya mau terima apa yang Tuhan simpan di sorga, yaitu hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal. Tadi saya katakan ketiga hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, yaitu keselamatan, firman Allah dan Roh Kudus. Itulah yang mempersiapkan kita untuk sampai kepada hidup yang kekal. Hidup yang tidak cemar. Oh, di sorga tidak ada dosa. Kenapa di sana tidak ada dosa? Iblis tidak ada di sana. Katakan amin. Iblis tidak ada di sana. Dia sudah dibuang sejak Allah menjadikan langit dan bumi. Dia sudah dibuang ke dalam bumi. Ya. Kita sedang bergumul dengan segala tipu muslihat dari iblis, supaya kita kehilangan hidup yang kekal. Tetapi saudara, Tuhan memberi kita kemampuan. Melalui firman Allah, melalui Roh Kudus, kita diberi kemampuan oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, hidup tidak bercacat celah itu hal yang mutlak bagi kita, untuk menerima apa yang Tuhan simpan di dalam sorga. Nah, di sini dikatakan, untuk hidup tidak bercacat celah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara.
Saudara, kita hanya bisa hidup di dalam kehidupan yang tidak bercacat celah kalau Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Dipelihara dengan apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu yang terpelihara, dipelihara dengan kekuatan Allah. Dan apa itu kekuatan Allah? Roma 1 ayat 16 katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Allah adalah kekuatan yang sanggup memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita untuk terpelihara tidak bercacat celah. Hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hati kita. Menjaga hati kita, jiwa kita. Supaya kita tidak melanggar firman Tuhan. Supaya kita tidak tercemar dengan hal-hal duniawi ini. Pengaruh dunia begitu kuat. Seseorang menyimpang dari firman Tuhan cuma karena dua hal. Yaitu keadaan yang terdesak. Merasa dalam kesulitan sehingga harus mencari jalan keluar. Dan begitu mudah menyimpang dari firman Tuhan. Untuk mencari jalan keluar seperti orang duniawi. Dan hal yang kedua. Yang membuat seseorang begitu gampang menyimpang dari firman Allah. Karena hal-hal yang menyenangkan. Kelebihan. Karena kelimpahan secara materi. Begitu mudah. Saudara-saudara, tetapi mari kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Dipelihara untuk tidak menyimpang. Dipelihara untuk tidak menyimpang dari firman Allah. Karena surat Yohanes katakan, definisi dari dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Pelanggaran atas hukum Tuhan. Itu dosa. Dan di sana tidak ada kategori dosa kecil, sedang, dan besar. Tidak ada. Dosa is dosa. Pelanggaran terhadap firman Tuhan, apapun itu, dosa adanya. Nah, untuk tidak melanggar firman Allah, saudara dan saya diberi kekuatan, dipelihara dengan kekuatan Allah. Karena itu kita harus selalu bersyukur. Kita masih dipelihara di dalam kekuatan dari Allah. Sehingga sampai hari ini kita hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, itu yang membuat kita mampu untuk hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercelah. Saudara, mari kita lihat yang dimaksud dengan tidak cemar juga artinya murni dan suci ada. Kita terus dimurnikan oleh firman Tuhan. Dimurnikan. Supaya kita hidup murni di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga apapun kita lakukan, motivasi kita murni adanya. Kita datang beribadah dengan hati yang murni, motivasi yang benar. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Melalui doa. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Hati yang murni. Dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan. Kita lakukan dengan kemurnian hati. Nah, saudara-saudara. Tadi kita sudah melihat bahwa kita terpelihara, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara oleh kekuatan Allah. Yaitu firman dan Roh Kudus. Nah, kemudian hal yang berikut kita lihat bahwa untuk memurnikan kita, selain daripada firman Tuhan, mari kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 36.
Yeskel 36 ayat 25. Yeskel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Aku akan mencurahkan air yang jernih, air yang murni, yaitu firman Allah yang murni. Firman Allah yang murni yang dapat mentahirkan, menyembuhkan, memulihkan kita dari kehidupan yang tidak benar. Saudara-saudara, yang berikut selain daripada firman Tuhan, kita dimurnikan dengan apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Ya. Saudara, kita dimurnikan dengan pencobaan. Haleluya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Ya. Pencobaan. Saudara, kita dimurnikan. Seringkali Tuhan bawa kita pada satu pengalaman, keadaan yang secara manusia menyakitkan, tidak menguntungkan. Ya. Tapi ketahuilah, saudara dan saya sedang dimurnikan oleh Tuhan melalui pencobaan. Ya. Ikut Tuhan tidak sama dengan jalan tol. Ya. Bebas hambatan. Saudara kira di jalan tol tidak ada kecelakaan? Tiap hari ada kecelakaan. Ya. Yang risikonya jauh lebih besar dari jalan biasa. Ya. Tiap hari saudara bisa dengar di televisi atau di medsos ada kecelakaan di jalan tol. Ya. Bukan berarti bebas hambatan, bebas kecelakaan. Oh, bukan seperti itu. Ikut Tuhan bukan jalan tol. Haleluya. Ikut Tuhan banyak hambatan. Ya. Seringkali karena jalan tol orang sudah kurang berhati-hati, bukan? Lurus, tidak usah khawatir, tidak ada yang akan menyeberang. Ya. Saudara, tetapi justru di sanalah seringkali orang sudah tidak waspada. Tapi ketika kita ikut Tuhan dengan berbagai hambatan, cobaan, kita harus selalu mewaspadai hidup ini. Haleluya. Harus ada kewaspadaan. Dan Yesus katakan kamu harus waspada menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Ya. Selalu waspada, harus siuman. Ya. Tidak boleh lengah, saudara. Sebab iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Ya. Kita dimurnikan melalui pencobaan. Itu yang surat Petrus katakan. Mungkin pencobaan itu dikatakan mendatangkan duka cita. Mendatangkan hal yang tidak menyenangkan, saudara. Tetapi Petrus katakan bergembiralah akan hal itu. Sulit bergembira dalam pencobaan, bukan? Tapi setelah kita pahami dengan betul pencobaan ini, Tuhan sedang memurnikan saya. Tuhan sedang memurnikan iman saya. Mari kita jalani. Kita hadapi itu dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Jangan pernah berdoa Tuhan lalukan pencobaan ini. Salah itu. Salah. Sebaliknya
bersyukur, dan mohon kekuatan dari Tuhan. Sebab setelah kita melewati itu semua, artinya apa? Saudara dan saya ada kemenangan. Karena Tuhan tidak memberi kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Jangan pernah mengambil jalan keluar dari dunia ini. Ya. Tetapi ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 48, Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara, Tuhan memurnikan kita dengan ujian. Haleluya, supaya naik tingkat. Supaya iman kita meningkat. Kita perlu dimurnikan dengan berbagai ujian. Dengan berbagai ujian. Iblis datang mencobai kita. Mari kita pahami itu sebagai ujian dari Tuhan. Mana ada anak-anak naik kelas kalau tidak ujian? Puji Tuhan, anak-anak kita sudah melewati itu semua ya. Baru-baru semua sudah ujian. Dan saya percaya semua naik kelas. Semua lulus. Haleluya. Ya. Ada ujian. Ada ujian. Cucu saya bilang, "Oh Pak, doa dulu. Besok beta mau ujian." Mari doa. Kemarin dia datang bawa hasilnya, waduh, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya percaya anak-anak kita semua, Tuhan sudah tolong. Ada ujian, saudara. Ya. Untuk mencapai hidup yang kekal, ada ujian. Ada ujian. Ya. Ketika kita menghindari ujian itu, jangan pernah mimpi kita mendapat apa yang Tuhan simpan di sorga. Tapi mari kita jalani itu. Sebab dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan memberi kemampuan bagi kita. Tuhan memberi kemampuan melalui firman dan Roh Kudus. Dalam sebagai ayat terakhir dalam Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat 10 dan ayat 11. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Haleluya. Suatu pernyataan yang luar biasa dari Ayub. Saya kira tidak ada di antara kita yang pernah alami ujian seperti yang dialami oleh Ayub. Dan dia katakan itu ujian. Kekayaan lenyap. Kekayaan Ayub saya pikir bukan cuma untuk 7 turunan. Ya. Tapi lenyap dalam sekejap. Anak-anaknya 10 mati dalam 1 hari. Ya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan penyakit. Dari kepala sampai di kaki. Dia diasingkan. Dalam keadaan seperti itu, Ayub punya pemahaman yang benar. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Atau siapapun. Tapi dia katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Haleluya. Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena dia tahu jalan hidup kita, seringkali Tuhan muncul kepada kita dengan berbagai ujian.
Tuhan tahu Ayub sanggup. Ayub mampu. Ya. Haleluya. Sehingga dia katakan, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Haleluya. Haleluya. Kembali kepada pemahaman kita. Apapun yang kita hadapi, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Seperti jalan buntu, mungkin dalam usaha pekerjaanmu, karirmu. Saudara, Tuhan sedang menguji engkau. Masihkah engkau berharap kepada Tuhan? Masihkah engkau mengandalkan Tuhan? Saudara dan saya sedang dimurnikan melalui ujian. Haleluya. Tujuannya untuk mencapai apa yang Tuhan simpan di sorga. Hidup yang kekal, yang tidak binasa dan tidak bisa cemar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.